Hai, selamat datang semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 7 dari mata kuliah Aplikasi Komputer Psikologi Informatika 1A, Universitas Gunadarma. Saya Naila Landia Putri. Saya Dian Apriliani. Saya Eka Yuskania Mutiasari. Dan saya Nur Afifah Ramadhania. Di sini kita akan membahas tentang teknologi dalam pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus. Di dunia yang kita tinggali saat ini terdapat anak-anak yang memiliki keunikan dan perbedaan yang cukup besar dibandingkan anak-anak pada umumnya. Anak ini digolongkan sebagai anak berkebutuhan khusus, sehingga pembelajarannya membutuhkan metode pendidikan khusus pula. Terutama dalam hal karakteristik mental, kemampuan sensori, kemampuan komunikasi, perkembangan perilaku dan emosi. Adapun di sini anak-anak dengan kebutuhan khusus dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Perbedaan dalam hal intelektual, baik sangat berbakat, maupun lambat dalam belajar. 2. Perbedaan dalam hal komunikasi, dengan gangguan bicara dan bahasa maupun autisme yang komunikasinya terhambat. 3. Kesulitan dalam belajar. 4. Perbedaan sensori, biasanya ada anak berkebutuhan khusus yang mempunyai gangguan pendengaran maupun visual. 5. Perbedaan perilaku, dengan hambatan emosional atau sosial. Dan ada juga multiple dan disabilities, misalnya cerebral palsy atau juga lumpuh otak. Lumpuh otak ini disebabkan oleh perkembangan otak yang tidak normal, seringkali sebelum lahir. Dan yang terakhir perbedaan fisik, yaitu memiliki masalah dalam hal mobilitas, kesehatan, maupun hambatan fisik. Sekarang kita mempelajari tentang bagaimana desain pembelajaran yang universal dengan melakukan berbagai adaptasi. Pembelajaran akan lebih mudah dilakukan melalui pemanfaatan teknologi. Terdapat dua penggunaan teknologi utama, yaitu assistive technology dan instructional technology. A. Low-tech, berupa peralatan non-elektronik, seperti erasable pens, highlighter pens and tab, dan papan gambar. B. Middle-tech, berupa peralatan mekanis yang tidak terlalu kompleks, seperti buku-buku, audio, tape recorder, timer, word processing computer. Dan terakhir ada yaitu high-tech, berupa peralatan canggih yang didesain secara khusus untuk mendukung kebutuhan individual, seperti portable computer, komputer hardware, software untuk mengenali kata. Dan yang kedua kita mempelajari tentang instructional technology. Instructional technology ini menggunakan teknologi komputer beserta program perangkat lunaknya, telepon atau faksimili, internet, CD-ROM, dan DVD. Dengan teknologi ini diharapkan siswa terbantu dalam transmisi pengetahuan, sehingga mereka dapat menerima materi, berpikir, serta memecahkan masalah dengan lebih baik. Kehadiran smartphone dan tablet juga membuat siswa berkebutuhan khusus dapat belajar secara non-formal dalam suasana yang lebih menyenangkan. Adapun manfaat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi siswa berkebutuhan khusus sangat beragam, meliputi 1. Siswa lebih mudah menerima dan mengolah informasi. 2. Pembelajaran menjadi lebih menarik. 3. Hambatan bagi siswa dapat diminimalisir sehingga siswa dapat mengekspresikan hal yang telah maupun yang belum diketahui. 4. Sosialisasi menjadi lebih baik. 5. Dan self-esteem atau harga diri mereka meningkat. Itulah salah satu manfaat pengguna teknologi informasi bagi siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tantangan penggunaan teknologi bagi anak berkebutuhan khusus. Tantangan penggunaan teknologi bagi anak berkebutuhan khusus. A. Karakteristik yang belum semuanya memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi. B. Ketersediaan layanan yang belum memadai. C. Kemampuan serta pengetahuan guru orang tua masih terbatas. Dalam hal karakteristik mereka perlu diperhatikan usia, jenis dan tingkat kebutuhan siswa, serta preferensi dalam belajar. Teknologi informasi dan komunikasi serta assistive technology telah dicoba dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan cerebral palsy, autisme low function, oral motor disorder dan gangguan majemuk dalam pembelajaran, komunikasi, perkembangan, maupun mobilitas. Pada siswa dan guru memperoleh pelatihan teknologi yang memadai.
Mengembangkan pemanfaatan teknologi secara bijak dan tepat guna. Pertama-tama masyarakat perlu menyadari terlebih dahulu manfaat penggunaan teknologi informasi. Untuk itu perlunya sosialisasi yang lebih mendalam mengenai manfaat serta jenis teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya anak-anak berkebutuhan khusus serta orang tua dan guru atau terapis mereka. Penggunaan teknologi informasi secara bijak juga perlu diperhatikan. Anak dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, komunikasi, maupun pengisian waktu luangnya, namun guru dan orang tua perlu mendorong anak untuk memahami cara penggunaan yang bijak. Sebagai contoh, media sosial dapat digunakan untuk mengakses informasi dan pertemanan, namun anak perlu tahu mana hal-hal yang dapat dibagikan pada publik atau tidak. Contoh kasus penggunaan teknologi dalam pembelajaran anak cerebral palsy. Atalah, seorang anak laki-laki kembar berusia 12 tahun, mengalami cerebral palsy dengan gangguan komunikasi. Meski dapat berjalan, berlari, dan menggunakan lengannya sampai batas tertentu, Atalah tidak dapat berbicara karena lemahnya kontrol otot di bagian oral. Beberapa tahun yang lalu Atalah sering sekali tantrum dan orang-orang di sekelilingnya sulit memahami apa yang ia inginkan. Saat ini Atalah sudah dapat berkomunikasi dengan mengetik kalimat di tabletnya. Ia tidak pernah lagi tantrum. Apa yang dialami Atalah merupakan contoh nyata pemanfaatan teknologi bagi peningkatan kualitas hidup anak berkebutuhan khusus. Perubahan positif terjadi sejak pihak sekolah bekerja sama dengan Dr. Rosemary Crossley, AM, MD, PhD, biasa disapa Ibu Rosie, seorang speech pathologist dari Australia. Setelah dilakukan asesmen terkait kemampuan dasar Atalah, Ibu Rosie memberikan program 6 bulanan agar Atalah dapat berkomunikasi melalui tablet. Tujuan program ini adalah agar Atalah dapat berkomunikasi dengan cara mengetik kata-kata yang ingin diungkapkan pada tablet. Hal yang dilakukan Atalah ini merupakan bentuk fasilitatif communication. Program 6 bulan pertama adalah mengajarkan penggunaan kartu bergambar kepada Atalah. Pihak sekolah memfasilitasi pembuatan kartu yang berisi berbagai macam benda dan kegiatan yang sering dibutuhkan Atalah. Program 6 bulan berikutnya adalah mengajarkan Atalah membaca. Setiap hari guru, orang tua, dan pengasuh secara bergantian mengenalkan huruf yang kemudian meningkat menjadi kata kepada Atalah. Untuk program 6 bulan berikutnya, pelajaran membaca mulai meningkat menjadi pengenalan kalimat. Seiring itu, Atalah pun mulai diperkenalkan pada tablet. Selain itu Atalah perlu dibantu dengan cara dipegangi sikunya saat ia berusaha menunjuk huruf. Program perangkat lunak yang digunakan adalah Assistive Chat. Semakin lama Atalah semakin mahir dan terbiasa menggunakan tablet. Di situ semua anak yang sudah mulai bisa menggunakan tablet akan berdiskusi di jam tertentu untuk membahas topik tertentu. Dari kasus di atas terbukti bahwa asesmen awal sangat diperlukan untuk mengetahui baseline yang dimiliki anak sehingga program yang dibuat menjadi tepat. Evaluasi yang dilakukan di akhir program digunakan sebagai dasar untuk membuat program lanjutan. Kemajuan teknologi telah membantu Atalah dalam pembelajarannya di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan perkataan maupun pembuatan animasi ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.